Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 11 Badan Flora dan Fauna. Sub KD-nya adalah faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna bisa kita kelompokkan menjadi 4. 1. Edafik, 2 adalah klimatik atau iklim, 3 adalah fisiografis atau topografi, yang keempat adalah makhluk hidup atau organisme. Kita mulai dari faktor edafik. Apakah faktor edafik itu adalah faktor tanah yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna? Semakin subur suatu tanah, maka akan berpotensi semakin banyak flora dan fauna. Sebaliknya, semakin tidak subur, semakin sedikit. Tanah yang subur, penjelasannya akan menghasilkan banyak atau flora tumbuhan yang beragam, tinggi, lebat, dan banyak sekali. Wilayah yang seperti ini tentu akan lebih banyak faunanya daripada yang gersang. Faktor edafik apa saja yang mempengaruhi sebaran flora fauna? Yang pertama, tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang pH-nya itu netral. Dan semakin asam tanah, maka tanah itu tidak subur. Sebaliknya, semakin basah suatu tanah, dia juga tidak subur. Lalu pH tanah itu apa? pH tanah itu suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Alat ukurnya namanya pH meter, skalanya ukurnya itu 0 sampai 14. Bila skala ukurnya menunjukkan 0 sampai 7, maka dinamakan tanah asam. Agak asam sampai sangat masam. Bila 7 sampai 14 disebut tanah basah. Lalu tanah netral di mana? Nah, ini di tengah-tengah, kurang lebih antara 6,5 sampai 7,8 di alat ukur pH meter. Kemudian yang kedua adalah tekstur tanah. Adalah tingkat kehalusan atau kekasaran tanah. Sementara pengertian lengkap menurut Badan Pertanahan Nasional, tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan tanah liat yang terkandung pada tanah. Jadi dengan begitu tekstur tanah itu ada 3, halus, sedang, sama kasar. Dan unsur pembentuknya kan juga ada 3, yaitu liat, debu, sama yang paling kasar adalah pasir. Dengan ukuran butirannya adalah demikian. Nah, tanah dikatakan subur atau baik terkait dengan tekstur adalah apabila teksturnya itu sedang dan komposisi ketiganya ini seimbang. Yang ketiga dari faktor edafik adalah struktur, porositas, dan permeabilitas tanah. Struktur tanah adalah komposisi material yang membentuk tanah. Atau lengkapnya adalah susunan partikel primer tanah. Sama seperti tekstur, yaitu penyusunnya pasir, debu, liat. Jadi susunan partikel primer tanah secara alami menjadi berbagai kelompok partikel yang satu sama lain berbeda dalam ukuran dan bentuknya. Tanah yang subur adalah yang strukturnya itu seimbang atau normal. Porositas tanah atau ruang pori itu juga berpengaruh kepada tanaman dan hewan, yaitu rongga atau lubang di antara butiran-butiran tanah. Tanah dikatakan porus apabila rongga-rongganya itu banyak, sehingga mikroorganisme bisa hidup dan air cepat meresap. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk melarutkan atau meresapkan meresapkan air ataupun zat hara. Unsur yang keempat, kandungan air dan udara tanah. Tanah yang baik adalah bila memiliki kandungan air dan udara yang cukup. Air di tanah bagi tanaman itu untuk menyerap hara, sedangkan udara itu untuk pernapasan atau respirasi. Sekarang faktor yang kedua yang mempengaruhi sebaran flora fauna adalah iklim. Adalah faktor iklim dan paling dominan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Iklim ini kenapa dikatakan paling dominan? Iklim akan langsung mengarahkan kepada nama, seperti kemarin kita di sesi bioma, dari bioma itu sendiri. Ketika iklimnya itu bagus, maka floranya bagus dan faunanya akan banyak. Iklim yang baik tentu di daerah tropis. Yang tidak baik adalah daerah kutub. Yang tidak baik daerah kutub. Daerah tropis seperti ini, bayangkan. Wilayah yang lebat seperti ini tentu faunanya juga akan cenderungnya banyak, begitu.
Di daerah kutub yang dingin ekstrim tentu sedikit karena tidak bisa bertahan lama di sana. Faktor iklim yang mempengaruhi yang pertama adalah suhu. Suhu itu derajat panas dinginnya suatu tempat, derajat panas dinginnya udara di suatu tempat. Habitat yang baik untuk flora fauna adalah wilayah dengan suhu yang tidak panas dan tidak dingin. Dingin itu di kutub, panas itu di subtropis di daerah gurun. Justru daerah khatulistiwa yang paling dekat dengan matahari itu tidak terlalu panas karena khatulistiwa akan menerima sinar matahari intensif. Kalau sinar matahari intensif akan potensinya kelembapan udara dan curah hujannya juga tinggi sehingga memungkinkan berbagai jenis flora menjadi tumbuh dan subur. Faktor yang kedua sinar matahari karena membantu siklus fotosintesis bagi tanaman hijau. Tanaman yang banyak menghadirkan fauna yang banyak pula. Faktor klimatik yang ketiga adalah kelembapan udara karena berpengaruh langsung terhadap banyaknya flora fauna dan terhadap pola persebaran tumbuhan. Karena itulah menghasilkan berbagai jenis tanaman. Ada tanaman kering, xerophyt, lembab, hygrofyt, basah hidrofyt maupun dalam segala cuaca atau tropofyt. Sedangkan unsur yang keempat yang ikut mempengaruhi persebaran flora fauna dari iklim adalah angin. Angin itu berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan juga distribusi awan, pergeseran awan. Awan yang mengandung uap air ya, sehingga nanti akan menghasilkan hujan. Dan yang terakhir adalah curah hujan. Wilayah yang memiliki curah hujan banyak, maka potensi untuk ditempati atau hidupnya flora fauna juga semakin besar. Faktor yang pertama edafik sudah, klimatik sudah, sekarang yang ketiga fisiografis atau topografis. Kondisi topografi yang berbeda akan menghasilkan flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan tinggi rendah menyebabkan jenis flora dan faunanya berbeda. Perbedaan ketinggian menghasilkan beda suhu. Beda suhu berpengaruh terhadap jenis tanaman. Jenis tanaman akan mempengaruhi jenis hewan yang memakan tanaman tersebut. Ini fisiografis. Kemudian faktor biotik atau faktor organis adalah ada 3, hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan membantu proses persebaran melalui hewan penyerbuh, lebah, madu, tawon madu, lalat bunga, kupu-kupu, ngengah, dan lain-lain. Ya. Tumbuhan yang lebat dan lengkap akan mendatangkan fauna. Dan faktor organis yang paling menyebabkan cepat berubah baik ataupun tidaknya itu adalah manusia. Manusialah yang paling berperan, paling dominan di dalam persebaran flora fauna. Dia akan menghasilkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain memperbanyak, melipat gandakan spesies melalui peternakan, pengadaan bibit, ya, menjaga kelestarian seperti membuat cagar alam ini, ya, gambar ini yang saya zoom ini, cagar alam, suaka marga satwa dan sebagainya, ya. Kemudian menyebarkan flora fauna, persilangan dan sebagainya. Namun faktor negatifnya melalui penebangan dan pembakaran hutan, tumbuhannya menjadi hilang. Melalui perburuan liar dan penghilangan jenis tertentu, hewannya menjadi terus berkurang. Berikutnya sarana penyebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah angin. Bertiupnya angin akan membawa berbagai jenis bunga dan biji-bijian ke berbagai tempat. Aliran air seperti ini ya. Aliran air ini baik di darat maupun di laut, di darat itu sungai seperti ini, secara langsung atau tidak langsung akan menyebarkan berbagai jenis tanaman ke berbagai tempat. Kemudian lahan yang subur akan memudahkan, sebaliknya lahan yang tidak subur nanti akan menghambat. Lahan yang subur akan mudah menghadirkan berbagai jenis tanaman dan spesies baru. Kemudian manusia dengan teknologinya luar biasa, dengan mudah bisa memindah-mindahkan tanaman. Yang terakhir, hambatan penyebaran flora fauna. Yang pertama adalah faktor geografis. Faktor geografis yang menghambat itu seperti ini, gurun pasir, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Kemudian faktor biologis, karena habitat yang tidak sesuai, tidak adanya persediaan makanan, sehingga predator seperti ini bisa mati kalau herbivornya pada pindah karena rumputnya habis. Dan adanya persaingan antara organisme. Yang terakhir, faktor edafik adalah karena bila ketersediaan unsur haranya sangat sedikit seperti tanah kapur, membuat tumbuhan akan sulit berkembang.
kembang. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian membutuhkan materi-materi yang lain, bisa link di bawah judul video pembelajaran ini untuk mendapatkan materi-materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.